Halo, selamat pagi Happy Investor. Kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini hari Selasa 11 Januari 2022. Seperti biasa, kami akan memberikan review mengenai perdagangan kemarin dan juga rekomendasi untuk hari ini. Oke, kita langsung aja. Pertama, kita mereview perdagangan dari Wall Street. Wall Street sendiri pada perdagangan 10 Januari 2021 ditutup mix dengan S&P 500 dan Dow Jones melemah sementara Nasdaq menguat tipis. Sektor teknologi sempat tertekan karena adanya ekspektasi kenaikan suku bunga, namun terlihat mulai membukukan rebound di akhir sesi. Adapun beberapa bank besar Amerika Serikat kini memproyeksikan The Fed akan menaikkan suku bunga sebanyak 4 kali di tahun ini. Nah, dari IHSG sendiri masih melanjutkan pelemahan dengan koreksi 0,15%, dipimpin oleh sektor teknologi yang turun sebesar minus 3,52%. Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan ketentuan larangan ekspor batubara yang semula berlaku sepanjang Januari 2022. Nah, untuk hari ini, indeks acuan kita IHSG diperkirakan masih akan tertekan dengan proyeksi rentang pergerakan di area 6.650 sampai 6.750. Nah, kemarin itu untuk foreign transaction-nya, net buy di pasar reguler sebesar 249 miliar. Di mana top buy-nya itu terdiri dari Arto, BBCA, INDF, EMTK, dan BBRI. Oke, kita langsung ke company news. Pertama itu ada saham BEBS, di mana perusahaan mengakuisisi perusahaan kontraktor. PT Berkah Beton Sadaya Tbk mengakuisisi PT Berkah Global Development pada 5 Januari 2022, di mana melakukan transaksi pembelian saham sejumlah 99,99% atau setara dengan rupiah 999 juta. Nah, pembelian saham ini turut menunjang kegiatan usaha perusahaan dan diharapkan dapat berkontribusi positif bagi perusahaan. Lalu yang kedua ini ada BSDE, di mana perusahaan mendapatkan peringkat IDAA Min. Nah, Pevindo menyematkan peringkat ini untuk emiten properti BSDE. Peringkat tersebut ini merupakan hasil pemeringkatan tahunan Pevindo tertanggal 6 Januari 2022. Nah, yang ketiga itu ada SAPX, di mana perusahaan melakukan ekspansi yaitu dengan menambah gerai. PT Satria Antara Prima Tbk melanjutkan ekspansi bisnisnya dengan mengalokasikan dana belanja modal yaitu sebesar 170 miliar rupiah di sepanjang tahun 2022, di mana dana ini akan digunakan untuk membeli gudang dan menambah cabang baru. Nah, dan tidak hanya itu, perusahaan juga akan membeli kendaraan, investasi teknologi, serta pengadaan peralatan kantor. Nah, lalu apa saja berita dari domestik maupun global? Pertama itu ada aktivitas belanja masyarakat meningkat. Masyarakat kembali optimistis pada akhir 2021 seiring indeks keyakinan konsumen pada Desember 2021 yaitu tercatat sebesar 118,3 atau meningkat dari posisi akhir tahun 2020. Nah, hal ini memberikan sinyal bahwa aktivitas belanja masyarakat cenderung meningkat pada akhir tahun lalu. Lalu yang kedua itu ada yield treasury awal minggu dengan kenaikan. Imbal hasil US Treasury naik pada Senin pagi seiring investor mengalihkan fokus pada data inflasi dan testimoni di depan Senat oleh Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Yield Treasury 10 tahun acuan tersebut naik 2 BPS menjadi 1,79% dan obligasi Treasury 30 tahun naik 3 BPS ke 2,14%. Lalu kemudian untuk kalender ekonomi di tanggal 11 Januari ini tidak ada. Kemudian untuk corporate calendar pada hari ini itu ada RUPS yaitu saham PKPK dan MGNA. Lalu untuk cum dividen itu ada MLPT. Nah, kita langsung ke daily technicalnya. Kita tahu bahwa 10 Januari 2022 kemarin IHSG ditutup melemah ke level 6.691 di mana transaksinya itu sebesar 10,13 triliun dan net foreign buy-nya itu sebesar 249 miliar. Nah, untuk prediksi hari ini 11 Januari 2022, IHSG itu diprediksikan menurun dalam kisaran level 6.650 sampai 6.750 dengan indikasinya yaitu shooting star, MACD positif, dan stokastik netral middle area. Lalu untuk saham rekomendasi yang pertama itu ada SMRA atau PT Sumarekon Agung Tbk.
di mana per hari ini kita merekomendasikan buy dengan target price yaitu 865 dan stop loss di angka 785, di mana indikasinya yaitu Morningstar, MACD negatif mengecil, stokastik golden cross. Lalu yang kedua itu ada MPPA, PT Matahari Putra Prima Tbk, di mana prediksi hari ini yaitu rekomendasinya buy dengan target price 400 dan stop loss di level 340. Nah, indikasinya itu yaitu doji, MACD negatif, dan stokastik oversold. Lalu yang ketiga ada BBHI atau PT Alobank Indonesia Tbk, rekomendasinya yaitu buy dengan target price di angka 7.700 dan stop loss di 6.700. Indikasinya yaitu white marubozu, MACD positif, dan stokastik netral. Lalu selanjutnya ada CSIS atau PT Cahaya Sakti Investindo Sukses Tbk. Rekomendasi hari ini yaitu buy dengan target price 156 dan stop loss di angka 130. Di mana indikasinya yaitu inverted hammer, MACD negatif, dan stokastik oversold. Lalu selanjutnya ada INCO atau PT Vale Indonesia Tbk. Rekomendasi hari ini yaitu buy dengan target price 4780 dan stop loss di angka 4500. Dengan indikasinya yaitu double bottom, MACD negatif, dan stochastic oversold. Oke, sekian paparan mengenai review dan rekomendasi hari ini. Terima kasih.